Lanjut saja kita mulai materi kita pada malam hari ini. Ya. Nah, malam hari ini kita akan melanjutkan materi manajemen operasi dengan pokok bahasan manajemen rantai pasokan. Ya. Nah, ini juga ada di mata kuliah rantai pasokan itu manajemen pemasaran ya. Mungkin ada ini juga ya, manajemen rantai pasokan ya. Namun kalau di Fakultas Ekonomi ini dibahas satu semester nih teman-teman, mata kuliah tersendiri ini ya, terkait dengan manajemen rantai pasokan ya. Nah, lanjut aja ya, biar tidak terlalu malam ya. Bentar, next ini. Nah, pengertian manajemen rantai pasokan. Nah, apa yang dimaksud manajemen rantai pasokan sih ya gitu ya. Atau yang biasa disebut supply chain management ya. Nah, Mbak Vina bisa minta tolong dibacakan. Pengertian manajemen rantai pasokan. Manajemen rantai pasokan atau supply chain management merupakan metode atau pendekatan integratif untuk mengelola aliran produk, informasi, dan uang secara terintegrasi yang melibatkan pihak-pihak mulai dari hulu ke hilir yang terdiri atas supplier, pabrik, distributor, toko atau retail, hingga jasa-jasa logistik. Oke, terima kasih Mbak Vina sudah dibacakan. Jadi sudah jelas ya teman-teman yang dibacakan Mbak Vina ya terkait dengan manajemen rantai pasokan. Ya, jadi di sini artinya bagaimana suatu perusahaan ya itu untuk mengelola aliran ya dari produk, informasi ya, uang ya secara terintegrasi ya. Jadi melibatkan pihak-pihak ini mulai dari hulu hingga ke hilir ya. Jadi terdiri dari supplier, pabrik, distributor, toko atau retail, kemudian jasa-jasa logistik ya. Ini manajemen rantai pasokan. Jadi ini dimulai dari pemasok ya, pemasok bahan baku gitu ataupun barang mentah ya yang nantinya akan diolah ya dalam suatu pabrik ya ataupun perusahaan tertentu ya yang mengolah bahan baku menjadi barang jadi ya hingga bahan yang jadi tersebut ataupun hasil dari proses produksi tersebut kemudian didistribusikan ataupun dijual ya hingga sampai ke tangan konsumen ya atau masyarakat yang akan menggunakan produk tersebut. Nah, ini ya dari hulu sampai ke hilir ya. Jadi dari pemasok ya bahan baku ya sampai ke pabrik ataupun orang yang memiliki usaha ya yang mengolah bahan baku menjadi barang jadi hingga sampai ke konsumen ya ataupun pengguna ya dari produk tersebut. Nah, ini ya manajemen rantai pasokan ya. Nanti ada macam-macam ya rantai pasokan ya nanti kita akan pelajari ya. Nah, ini untuk berikutnya kita akan pelajari tentang macam-macam yang harus dikelola ya dalam supply chain ya ataupun dalam rantai pasokan ini ya. Ada 3 macam yang harus dikelola dalam supply chain, yaitu yang pertama aliran barang dari hulu ke hilir. Nah, ini ya. Jadi bagaimana sih aliran barangnya dari hulu ke hilir ya? Nah, di sini contohnya adalah bahan baku yang dikirim dari supplier ya ke pabrik ya. Nah, setelah diproduksi, kemudian selesai dikirim ya ke distributor, pengecer, kemudian ke pemakai akhir ataupun konsumen. Nah, ya. Kemudian yang berikutnya aliran uang dan sejenisnya mengalir dari hilir ke hulu. Nah, ini ya. Nah, tentunya aliran uang ini dari hilir ke hulu maksudnya ini adalah konsumen ya. Nah, konsumen yang membeli suatu produk tersebut. Nah, ini ya, jadi aliran dari hilir ke hulu ya. Konsumen membeli produk yang sudah diproduksi ya oleh suatu perusahaan ya. Kemudian perusahaan membeli bahan baku ya ke pemasok ya, pemasok bahan baku tersebut. Jadi adanya aliran
barang ya, dan juga adanya aliran uang. Nah, itu ya. Nah, di dalamnya kan tentunya ada proses jual beli ya, teman-teman ya. Nah, adanya aliran barang dari hulu ke hilir gitu ya. Adanya distribusi barang ya dari hulu ke hilir. Nah, itu kan tentunya tidak mungkin ya kalau tidak ada aliran uang atau transaksi ya. Nah, mana mau supplier itu mengirim uang ya jika tidak dibayar. Nah, gitu ya. Dan juga mana mau ya seorang pemilik usaha gitu yang mau memberikan produknya cuma-cuma gitu ya, kepada konsumennya ya tanpa adanya imbalan ya, harus membayar tentunya ya, kecuali kalau memang dia lagi ada promo, memberikan diskon atau memberikan hadiah. Nah, itu di event-event tertentu. Nah, itu beda kasus ya, teman-teman ya. Kemudian yang ketiga di sini ada aliran informasi yang bisa terjadi dari hulu ke hilir atau sebaliknya. Nah, ini tentunya ya agar distributor itu bisa mengirim barang gitu ya sampai ke pengecer ataupun konsumen. Nah, tentunya ada aliran informasi ya teman-teman ya. Ada aliran informasi berapa jumlah yang dipesan, berapa kriteria ataupun jenis ya produk yang diinginkan. Nah, kemudian berapa harganya, nah, harga jualnya berapa. Nah, itu ada informasi, aliran informasi. Kemudian bagaimana kalau pemasok ya? Pemasok bahan baku tentunya juga adanya informasi pesanan ya kan, pesanan bahan baku ya. Misalnya perusahaan konveksi ya memerlukan sekian ton kain ya, bahan kain ya untuk memproduksi baju ya ataupun kaos. Nah, tentunya memerlukan bahan ya, bahan baku ataupun kain. Nah, tentunya ada aliran informasi terus di dalamnya ya. Ada pesanan gitu ya. Pesanan kain ya. Warnanya apa? Warna putih polos gitu ya. Berapa ton nah gitu ya. Berapa ton ataupun berapa meter yang dibutuhkan untuk mengolah bahan baku tadi menjadi barang jadi. Nah, itu ya. Jadi ada aliran informasi ya dari hulu ke hilir ataupun dari hilir ke hulu. Kalau dari hilir ke hulu contohnya konsumen tadi pesan gitu ya. Pesan kaos misalnya kaos olahraga ya dari atasan sama bawahannya gitu berapa style kaos olahraga gitu misalnya butuh 1.000 style kaos olahraga gitu, untuk sekolahan gitu biasanya atau untuk kantor-kantor ya ada event-event tertentu gitu ya uh, memesan kaos gitu ya, kaos olahraga. Nah, berapa setel yang dipesan? Nah, itu tentunya ada aliran informasi di situ ya di dalamnya ya, agar distribusi barang itu bisa berjalan dengan lancar ya sesuai dengan yang diinginkan tentunya ya. Nah, ini adalah 3 macam yang harus dikelola ya dalam supply chain atau rantai pasokan ya teman-teman ya. Kemudian di sini ada model rantai pasokan ya. Jadi secara sederhana ya, model rantai pasokan itu ada 4 di sini ya. Ada supplier, produsen, gudang atau pusat distribusi, dan pengguna akhir atau penerima produk ya. Nah, supplier di sini tentunya adalah seseorang ataupun organisasi ataupun perusahaan yang mensuplai persediaan bahan baku ya ke suatu pabrik gitu ya ataupun ke pemilik usaha gitu ya. Bahan baku di sini tentunya bahan baku mentah gitu ya. Misalnya rumah makan ya. Nah, suppliernya itu dia mensuplai beras, ya, minyak goreng, telur, gitu ya, sayur-sayuran. Nah, ini persediaan bahan baku yang akan diolah ya menjadi makanan. Nah, itu ya. Kemudian dari sisi produsennya, nah ini produsen tadi menghasilkan produk gitu ya. Kalau contohnya tadi rumah makan gitu ya nanti dari bahan mentah tadi yang disuplai oleh supplier gitu ya ataupun memasok, nah kemudian akan diolah ya menjadi bahan makanan. Nah itu ya menjadi bahan makanan yang siap untuk disajikan ya kepada konsumennya ataupun membeli ya. Nah misalnya kalau di rumah makan Padang gitu ya ikan gitu ya, ikan bakar sudah siap santap ya. Kemudian sayur nangka, nah itu ya. Kemudian sayur apa lagi teman-teman? Rendang, nah itu dan sebagainya ya. Nah itu kalau rumah makan. Nah kalau
perusahaan-perusahaan lain ya, misalnya ini perusahaan yang memproduksi sepatu ya, ataupun perusahaan yang memproduksi pakaian jadi, atau perusahaan yang memproduksi dari bahan mentah ke barang jadi, ini misalnya perakitan di sini ya, merakit kendaraan ya, mobil ataupun sepeda motor. Nah, tentunya dari bahan baku tadi ya, bahan baku ini bisa terdiri dari bahan baku yang benar-benar mentah dan bahan setengah jadi ya. Biasanya kalau perusahaan perakitan ya, itu misalnya perusahaan tersebut merakit ya, merakit bahan-bahan ya setengah jadi menjadi barang yang jadi yang siap pakai ya. Nah, biasanya bahan baku setengah jadi itu misalnya impor gitu ya dari luar negeri gitu, mesin ya, berupa mesin, kemudian rangka ya, rangka mobil atau kendaraan ya, impor kemudian di Indonesia dirakit. Nah, ini bisa juga ya. Jadi bahan baku ini benar-benar terdiri dari bahan yang memang mentah atau memang bahan setengah jadi. Nah, itu ya teman-teman ya. Nah, tergantung dari perusahaannya, ini perusahaan apa gitu ya. Kalau tadi ya ada restoran atau rumah makan gitu ya, tentunya bahan-bahan yang uh, didapatkan gitu ya, itu bisa bisa juga benar-benar bahan baku, bahan mentah teman-teman, bisa juga setengah jadi ya gitu ya. Kadang-kadang ada yang pesan itu sudah setengah jadi, nanti tinggal di rumah makannya tersebut tinggal goreng lagi. Nah, itu biasanya ya. Nah, misalnya dia selain menjual makanan juga menjual empek-empek. Nah, empek-empek itu dari supplier ya yang sudah mengolahnya. Nah, setengah jadi ya biasanya ya, nanti di rumah makan tersebut tinggal menggoreng dan menyajikan dengan konsumen. Nah, itu ya. Jadi bahan baku itu bisa bahan baku mentah, bisa juga bahan baku setengah jadi. Nah, itu ya yang nanti akan diolah atau diproses lagi ya pada produsen yang akan menghasilkan suatu produk yang siap dipakai atau siap disajikan kepada pelanggan atau konsumennya. Nah, kemudian setelah diproduksi ya tadi ya, ataupun diolah ya oleh produsennya atau dalam satu pabrik, ya tentunya sudah jadi itu produknya teman-teman ya. Nah, kemudian sebelum didistribusikan tentunya disimpan dulu di gudang ya, atau pusat distribusi di gudangnya. Nah, dari gudang ini nanti akan didistribusikan ya ke pengguna akhir atau penerima produknya. Nah, bisa juga dari gudang nanti didistribusikan ke pengecer dulu. Nah, gitu ya. Dari pengecer nanti baru dijual ke konsumen atau pengguna akhir ya. Nah, ini tadi adalah 4 ya. 4 model rantai pasokan sederhana ya. Jadi terdiri dari 4 komponen ya, ada supplier, produsen, gudang atau pusat distribusi, dan pengguna akhir ya, ataupun penerima produk ya, ataupun konsumennya. Nah, ini ya. Nah, untuk berikutnya komponen manajemen rantai pasokan. Nah, di sini ada 3 macam komponen rantai pasokan. Ya, apa saja 3 macam komponen rantai pasokan? Ya, di sini ada rantai pasokan hulu, ya, upstream supply chain, kemudian manajemen rantai pasokan internal, internal supply chain management, kemudian ada segmen rantai pasokan hilir atau downstream supply chain segment. Ya, nah ini saya minta tolong bacakan. Nah, ini Mbak Dwi kemana ya? Biasanya hadirnya nggak ada. Ntar Mbak Rahayu, Mbak Vina, tak absen dulu. Mbak Nia, Mbak Clara, Mbak Tasya, Mbak Sarah, Mbak Silviani. Ya, Mbak Dwi yang belum ada. Mungkin Mbak Dwi banyak kerjaan nih ya. Oke, saya minta tolong dibacakan Mbak Tasya. Ibu, komponen manajemen rantai pasokan. 3 macam komponen rantai pasokan yaitu 1. Rantai pasokan hulu upstream supply chain meliputi aktivitas dari suatu perusahaan manufaktur dengan para penyalurannya atau manufaktur assemblier atau kedua-duanya dan koneksi mereka pada penyalur mereka atau para penyalur second tier.
2. Hubungan para penyalur dapat diperluas kepada beberapa strata dari asal material, contohnya biji tambang, pertumbuhan tanaman. 3. Di dalam upstream supply chain, aktivitas yang utamanya adalah penggadaan. 2. Manajemen rantai pasokan internal atau internal supply chain management. 1. Manajemen rantai pasokan internal meliputi semua proses pemasukan barang ke gudang yang digunakan dalam mentransformasikan masukan dari para penyalur menjadi keluaran organisasi. 2. Dalam rantai pasokan internal, perhatian yang utama adalah manajemen produksi, fabrikasi, dan pengendalian persediaan. 3. Segmen rantai pasokan hilir atau downstream supply chain segment. 1. Rantai pasokan hilir meliputi semua aktivitas yang melibatkan pengiriman produk kepada pelanggan akhir. 2. Di dalam rantai pasokan hilir, perhatian diarahkan pada distribusi, pergudangan, transportasi, dan layanan pasca penjualan atau after sales service. Yang ketiga, beberapa pemain di dalam rantai pasokan diantaranya adalah supplier, manufakturer, distributor atau wholesaler, retail online, dan konsumen. Oke, terima kasih Mbak Tasya udah dibacakan. Jadi ini adalah 3 macam komponen rantai pasokan ya teman-teman ya. Nah, untuk memudahkan ya teman-teman memahami ya. Jadi pada intinya rantai pasokan itu ya, jika perusahaan itu ingin memproduksi suatu barang, nah tentunya memerlukan bahan baku kan ya. Nah, bahan baku itu dari mana? Tentunya dari penyedia ya. Nah, yang pertama tentunya adalah rantai pasokan hulu ya, atau upstream supply chain ya. Ini ya. Nah, di dalamnya di situ ada proses pengadaan ya, pengadaan bahan baku. Nah, ini ya seperti di bawah sini ya. Di dalam upstream supply chain atau rantai pasokan hulu, jadi aktivitas yang utama adalah pengadaan. Ini. Nah, suatu perusahaan yang memiliki usaha ya, yang memproduksi ya barang mentah menjadi barang jadi ya itu. Nah, tentunya memerlukan bahan baku. Nah, bahan baku yang diperlukan untuk memproduksi ya, misalnya ya target produksi 1 bulan. Nah, bulan November misalnya, target produksi itu 100.000 unit. Nah, tentunya memerlukan bahan baku kan ya. Nah, ini memerlukan supplier ya, ataupun penyedia gitu, atau pemasok gitu, untuk bisa menyediakan bahan baku ya sebagai bahan untuk proses produksi tadi. Nah, kemudian perusahaan ya bagian pengadaan barang ya tentunya membuat surat pesanan ya kan, surat pesanan kepada supplier ya untuk membeli bahan baku tadi ya. Misalnya contohnya yang mudah saja ya perusahaan konveksi ya. Nah, dalam perusahaan konveksi itu diperlukan pengadaan apa sih ya? Untuk bisa membuat 100.000 ya tadi ya, setel misalnya, setel pakaian lah gitu ya, 100.000 setel pakaian 1 bulan, nah gitu. Kira-kira butuh bahan apa saja? Nah, gitu ya, untuk pengadaan barang ataupun bahan mentah apa saja ya, agar proses produksinya berjalan lancar ya. Pertama tentunya memerlukan rantai pasokan hulu yang bisa memasok bahan baku atau bahan mentah dari supplier ke pabrik ya atau perusahaan ya. Nah, itu ya. Membutuhkan benang ya, membutuhkan kain, kemudian membutuhkan resleting juga. Nah, setelah itu membutuhkan apa aja gitu ya. Bisa juga kancing. Nah, gitu ya. Selain itu juga ada payet ya, misalnya menggunakan hiasan payet. Nah, gitu dan sebagainya ya. Jadi bahan baku atau bahan mentah yang dibutuhkan ya untuk proses produksi. Nah, ini untuk kalau pabrik besar gitu ya yang mengolah konveksi tadi ya, bahan mentah tadi menjadi barang jadi yaitu pakaian. Nah, gitu ya. Kalau rumah makan itu tadi ya untuk masak menu misalnya tadi rendang. Nah, itu yang dibutuhkan apa sih gitu. Nah, perlu adanya pengadaan ya, pengadaan barang yang membeli bahan mentah gitu ya
ke penyedia atau pemasok, masok daging misalnya, membeli daging itu ke pemasok ya. Biar murah langsung tentunya langsung ke pemotongan hewan. Nah, itu lebih murah mungkin ya karena langsung ke penyedia pertama di situ ya. Nah, proses yang pertama ini pengadaan bahan baku ini, nah ini disebut rantai pasokan hulu ya karena awalnya didapat bahan baku ya ini dari pemasok tadi ya rantai pasokan hulu ya. Nanti barang-barang tadi bahan baku tadi ditransfer ataupun didistribusikan ya dikirim nanti ke perusahaan tersebut ataupun rumah makan tadi yang memesan. Nah, gitu ya. Kemudian proses selanjutnya ya di manajemen rantai pasokan internal. Nah, setelah bahan baku atau bahan mentah itu dikirimnya dan sampai ya tentunya dimulailah ya proses produksi ya. Kalau di perusahaan konveksi itu ya kainnya dipotong ya, dipotong sesuai dengan desain pakaiannya gitu ataupun pola, disesuaikan dengan pola ya, misalnya membuat kaos, nah polanya ukuran L, S, M, nah gitu ya sesuai dengan polanya gitu ya. Kalau baju ya misalnya baju kebaya ataupun membuat baju seragam kantor, nah tentunya di situ sudah ada polanya ya. Nah di dalamnya itu sudah mulai dilakukanlah proses produksi ya, ini manajemen rantai pasokan internal ya. Dari bahan mentah tadi mulai diolah ya, masuk ke proses produksi. Makanya di sini dalam rantai pasokan internal perhatian utama adalah manajemen produksi ya. Jadi dari bahan mentah tersebut diolah ataupun diproduksi ya. Kemudian ada fabrikasi dan pengendalian persediaan. Di dalamnya ada pengendalian persediaan ya. Jadi jangan sampai gitu ya persediaannya itu habis ya. Proses produksi belum mencapai target tadi 100.000 style ya pakaian. Nah, targetnya 1 bulan. Nah, belum mencapai target, persediaannya sudah habis. Nah, itu jangan sampai. Jadi ada yang mengendalikan stok ataupun persediaan ya di gudang ya. Jangan sampai bahan bakunya itu habis ya. Nah, ini hubungan ataupun informasi yang efektif ya gitu, komunikasi yang efektif ya dengan pemasok ya ataupun supplier bahan baku itu harus berjalan dengan lancar ya. Jika misalnya persediaannya stok bahan atau stok bahan bakunya itu sudah menipisnya, segera menghubungi pemasok ya ataupun pihak supplier bahan baku agar segera dikirim. Nah, itu jadi proses informasi, komunikasi ya gitu ya. Itu sangat penting sekali ya untuk menjaga persediaan ataupun stok. Jadi jangan sampai pasokannya itu habis, yang tentunya akan menghambat proses produksi ya. Demikian juga kalau di rumah makan. Nah, jangan sampai ya nanti garamnya habis. Nah, cuma garam, hanya garam, tapi kalau nggak ada garam masakannya hambar ya, walaupun garam ya, kalau kehabisan garam gitu, sedangkan mau membeli itu jauh, pasarnya jauh atau tokonya jauh misalnya, ya sudah nggak bisa ya, nggak jadi makanan yang lezat ya, karena nggak ada garam tuh nggak enak ya teman-teman ya, nah semua masakannya jadi hambar, nah gitu ya. Harus diperhatikan juga stok atau persediaan ya yang digunakan untuk mengolah tadi ya dari bahan mentah menjadi barang jadi. Nah, itu ya. Kemudian setelah diproduksi ya tentunya nanti akan menjadi barang jadi yang siap untuk dipasarkan ya. Untuk berikutnya yang ketiga ini adalah segmen rantai pasokan hilir. Nah, ini ya. Jadi barang yang sudah diolah tersebut sudah siap ya untuk didistribusikan. Nah, di sini yang di bawah sini ya teman-teman ya, dalam rantai pasokan hilir perhatian diarahkan pada distribusi, pergudangan, transportasi dan layanan pasca penjualannya atau after sales service ya. Nah, ini ya. Jadi setelah menjadi tadi ya menjadi produk yang siap untuk dipasarkan tentunya mulai lagi nih bagian yang lain, bagian distribusi barang. Nah, jadi dalam perusahaan ada bagian-bagian sendiri ya. Bagian distribusi barang mulai bekerja itu untuk mendistribusikan barang ya, mengirim barang-barang tersebut ke pengecer gitu ya. Nah,
Dari pengecer tersebut nanti akan dijual ya ke konsumen. Nah, bisa juga ya untuk memangkas rantai pasokan ya ataupun birokrasi pengiriman barang ini ya agar tidak terlalu berbelit-belit sehingga nanti harga ya sampai konsumen itu mahal ya, bisa memangkas nih rantai pasokannya ya ini ya. Rantai pasokannya bisa dipangkas, bisa juga dari distributor gitu ya. Langsung ke konsumen, jangan langsung jangan ke pengecer dulu ya. Kalau ke pengecer tentunya harganya nanti bisa berapa kali lipat nanti ya. Jadi rantai pasokannya itu terlalu berbelit-belit ya, sehingga sampai ke konsumen tuh harganya sudah tinggi ya teman-teman ya. Seperti di daerah, misalnya di daerah timur ya, atau daerah di luar Jawa itu kenapa sih harga tinggi sekali ya? Nah itu rantai pasokannya ini, distribusi barangnya itu ya dari distributor A, distributor B ya ke pengecer A, kemudian pengecer B itu terlalu panjang ini ya proses rantai pasokannya ini ya, sehingga harga ya sampai ke konsumen itu sudah tinggi sekali ya teman-teman. Nah, itu ya. Jadi penting sekali ini ya untuk memangkas rantai pasokan ini ya agar tidak terlalu panjang ya rantai pasokannya ya, nanti harga yang diterima konsumen itu mahal ya teman-teman. Nah makanya sekarang nih di era digital ini ya banyak banyak pembelian online itu kenapa lebih murah ya, karena dari distributor itu biasanya langsung ya konsumen langsung membeli ya ke distributor, jadi lebih murah harganya gitu ya. Nggak sampai ke pengecer, jadi langsung ya langsung ke bagian distribusi barang di perusahaan tersebut ya, langsung menjual via online. Nah, sekarang tuh bisa lebih murah. Kenapa harga-harga kalau di online itu lebih murah ya? Biasanya langsung gitu ya, langsung ke distributornya, langsung nggak sampai ke tangan pengecer dulu. Nah ini ya, namun ini merupakan tantangan bagi yang pengecer pengecer barang ya, retail-retail ini sudah mulai bangkrut ya, seperti teman-teman ada Giant, kemudian 7-Eleven, kemudian mana lagi teman-teman yang gulung tikar nih, perusahaan-perusahaan retail nih. Ya karena itu tadi lebih senang membeli online ya, jadi ke distributornya langsung, ya harga barang itu lebih murah. Ya, dampak dari perkembangan teknologi ya. Jadi memang sudah ada ya uh, perubahan ya perilaku konsumen. Nah, terutama sejak pandemi ya itu dahsyat sekali ya perubahan perilaku konsumen ya, sudah belanjanya via online ya, dari belanja offline ke belanja online ya, adanya perubahan perilaku konsumen. Nah, kita sebagai pedagang ya misalnya ya, semuanya ini pebisnis ya teman-teman, semua memiliki bisnis ya, harus jeli ya mengikuti ya perkembangan teknologi ya. Perilaku konsumen itu seperti apa sih saat ini gitu ya. Nah, perilakunya sudah berubah nih teman-teman ya, mereka lebih menyukai belanja via online gitu ya, dengan kemudahan-kemudahan pembayaran, tidak harus membawa uang cash, tinggal mencet-mencet dari HP di rumah sudah datang ya, anu paket ya di rumah, udah depan pintu ya teman-teman, kita tidak perlu repot-repot antri. Mana saya bawa beli apa aja gitu ya via online gitu ya, bahkan beli barang murah aja itu ya pakai online, via online gitu ya, pesen apa ada gitu ya, yang mau beli bedak ya, mau beli tas ya, mau beli pakaian ada ya, bahkan saya beli televisi via online gitu ya. Ya, sekarang sudah mudah ya, kita tidak perlu repot-repot ya. Nanti kalau kita ke pasar misalnya, contohnya Tanah Abang ya, kosnya itu tidak hanya kos harga baju ya, biaya transport ke sana gitu, naik Gojek, naik Grab, habis itu di sana haus, kita beli minuman, lapar, kita beli bakso dulu. Nah, yang dibeli itu cuma 100.000, tapi kosnya yang lain-lain itu 200.000, 300.000 ya enggak teman-teman? Nah itu ya, jadi hemat kos juga ya kalau kita belanja via online. Nah gitu ya, apalagi kalau ngajak anak ya pergi ke mall gitu ya, yang dibeli baju 100.000, 200.000, mau beliin balon, mama beliin boneka ya, aduh. Nah itu ya, jadi ada manfaatnya juga ya kita belanja online gitu ya. Jadi kebutuhan-kebutuhan lain yang seharusnya nggak dibeli itu bisa kita tahan gitu ya, karena
itu tadi ya, kita aja belajarnya online, jadi fokus ya yang dibeli itu apa gitu ya. Nggak ada uang transport ke sana, nggak ada uang makan, nggak ada uang es untuk beli es. Itu ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini ya teman-teman ya. Ada gambar struktur supply chain management. Nah, ini ya, yang tadi yang ceritakan yang kita bahas tadi ya. Jadi ada dari hulu kemudian sampai ke hilir. Nah, teman-teman ya. Ini ya. Dari hulu ini ada supplier, manufaktur, kemudian distributor, retail atau toko, kemudian ke konsumen ya. Jadi dari prosesnya ini ya dari hulu kemudian sampai ke produsen ya yang mengolah bahan baku atau bahan mentah menjadi barang jadi. Nah, setelah menjadi satu produk yang siap dipasarkan, nah kemudian sampailah produk tersebut ke tangan konsumen. Nah, itu pada intinya ya teman-teman ya. Nah, ini ada gambar-gambar juga nih, saya sertakan gambarnya ya. Alur rantai pasokan pangan. Nah, ini teman-teman ya. Jadi kalau pengiriman ya, pengiriman atau kita ingin mendistribusikan ya suatu bahan ya, baik bahan mentah ataupun barang yang sudah jadi yang sampai ke konsumen. Nah, kita lihat dulu ya jenis produknya atau bahannya ya. Kira-kira kalau kita distribusikan ya tanpa menggunakan suatu tempat khusus ataupun lemari pendingin, nah barang tersebut sampai ke pemesan ataupun konsumen itu bisa rusak atau enggak. Nah, kita lihat di situ ya teman-teman. Terutama terkait dengan obat-obatan, terkait dengan makanan. Nah, ini ya kita harus perhatikan nih ya tempat penyimpanannya, media penyimpanannya. Nah, itu ya. Nah, kalau bahan makanan ya seperti daging itu kan bahan makanan yang bisa basi ya, bisa busuk ya teman-teman kalau kita tidak menyimpannya di lemari pendingin. Nah, dalam mendistribusikannya tentunya kita memerlukan lemari pendingin ya gitu ya. Nah, di mana itu bisa menjaga kualitas bahan makanan tersebut ya agar tetap kondisinya bagus ya ataupun baik ya sampai ke pemesan. Nah, itu ya teman-teman. Kemudian juga kalau kita ingin mendistribusikan es krim misalnya ya, nggak bisa juga ya kita kalau nggak pakai lemari pendingin ya teman-teman ya gitu ya. Nah, nanti sampai ke konsumennya udah cair. Nah, itu ya. Jadi kita perhatikan juga ya, tempatnya ya, tempat untuk menyimpan bahan tersebut. Nah, gitu kira-kira aman nggak gitu ya. Sampai ke konsumen nanti produknya masih sempurna nggak? Atau kalau kita sembarangan dalam menyimpannya atau mendistribusikannya gitu ya, nanti bisa-bisa rusak ya di perjalanan nanti ya, sehingga konsumen nanti bisa dirugikan gitu. Sudah pesen mahal-mahal gitu ya, sampai ke tujuan barangnya rusak. Nah, misalnya kalau makanannya basi, tidak enak makan, nah itu ya teman-teman perhatikan juga tempat penyimpanannya ya. Dan distribusinya nanti pakai apa? Darat, laut, atau udara. Nah, itu ya. Kalau bahannya ini kira-kira bahannya ini nggak tahan lama loh gitu ya. Harus segera sampai ke konsumen ya. Kita via udara ya, naik pesawat gitu ya jika bahannya. Namun jika bahannya itu bahannya ini mah awet gitu, bisa tahan lama ya, bisalah via darat gitu ataupun via laut, kapal laut. Nah, itu ya diperhatikan juga ya. Terutama ini untuk vaksin ya teman-teman contoh ya. Nah, kalau bahan dari vaksin ini sepertinya saya ada gambar di sini deh. Sebentar, tak naik dulu nih. Naik untuk berikutnya. Ntar teman-teman kok tempatku error nih ya. Ya, bentar ya. Nah, ini saya ada gambar nih ya teman-teman ya. Bagaimana proses pengirimannya ya. Nah, ini ya contoh ya teman-teman. Diperhatikan juga nih ya. Produk ataupun bahan ya, ataupun barang yang sudah siap ya untuk distribusikan ke konsumen. Nah, kita lihat dulu ya jenisnya apa ya. Bahannya ya, bahannya itu misalnya kalau kita pakai
tempat biasa di suhu terbuka, nah itu bisa rusak nggak? Nah, kalau ini sejenis es krim ya, contohnya ini ya. Nah, kalau es krim itu tidak pakai lemari pendingin atau kotak pendingin ya, tentunya sampai ke konsumen nanti akan cair. Nah, ini kita perhatikan juga ya dalam proses distribusi barang tersebut. Nah, tentunya memerlukan ini ya tempat pendingin ya, gitu ya, sehingga nanti sampai ke pemesan gitu ya ataupun konsumen, nah itu masih kondisinya masih bagus gitu ya, tidak rusak. Nah, gitu ya. Demikian juga terkait dengan obat-obatan ya, misalnya contohnya ini adalah vaksin. Nah, yang beberapa tahun lalu yang gencar-gencarnya vaksin ya, itu ya, vaksin COVID. Nah, itu ya. Nah, ini memerlukan lemari-lemari pendingin cold chain ya, gitu ya, rantai dingin ya, agar vaksin tersebut bisa digunakan ya pada saat distribusi itu aman ya, sehingga bisa digunakan ya sampai ke tujuan itu bisa digunakan ya, kondisinya baik, vaksinnya tidak rusak, nah gitu ya, sehingga masih bisa digunakan. Nah, ini memerlukan lemari-lemari pendingin ya, gitu ya teman-teman. Dan truk kontainernya, nah itu juga harus benar-benar steril, harus bersih ya, jangan sampai terkontaminasi ya. Nanti kan terkait dengan kesehatan ya, kesehatan konsumen ataupun masyarakat yang menggunakan vaksin tadi ya teman-teman ya. Nah, sampai sekarang pun kalau distribusi vaksin ya kan, kalau di rumah sakit itu ya, tentunya menggunakan box-box khusus ya, gitu ya. Nah, ini seperti contohnya di sini gambarnya nih teman-teman ya. Ya, cool box ya. Jadi box yang benar-benar dingin ya, ada khusus gitu teman-teman ya, ini ya. Jadi jangan sampai ya nanti terjadi kesalahan dalam proses produksi, distribusi ya, dalam proses distribusi ya, sehingga vaksin tersebut tuh rusak ya, rusak di perjalanan sehingga sampai ke tujuan itu tidak bisa digunakan ataupun dipakai. Nah, ini ya teman-teman harus perhatikan ya, jenis barang ya, ataupun produk yang akan distribusikan ya, itu sifatnya seperti apa ya, ataupun produknya yang mudah terbakar. Nah, gitu ya. Nah, itu juga hati-hati sekali ya dalam proses distribusinya. Seperti mendistribusikan BBM gitu ya. Ini ya, bahan bakar minyak ya, solar atau pertalite atau premium. Nah, itu harus hati-hati ya sekali ya dalam proses distribusinya. Nah, itu ya, teman-teman ya. Oke, untuk berikutnya, ini ada tujuan manajemen rantai pasokan. Nah, ini ada tujuannya, beberapa tujuan ya, manajemen rantai pasokan ya. Oke, Mbak Rahayu bisa minta tolong dibacakan. Tujuan manajemen rantai pasokan. Menurut Inyoman Pujawan, tujuan strategi dari rantai pasokan adalah untuk memenangkan persaingan pasar atau setidaknya bertahan. Pertama, untuk menjadi pemenang dalam persaingan pasar, maka rantai pasokan harus bisa menyediakan produk yang murah, berkualitas, tepat waktu, dan bervariasi. Dan menurut Stevenson, tujuan manajemen rantai pasokan adalah menyelaraskan antara permintaan dan penawaran secara efektif dan efisien. Oke, terima kasih Mbak Rahayu sudah dibacakan ya. Jadi tujuan manajemen rantai pasokan, nah di sini saya cantumkan dua pendapat ya, menurut Inyoman Pujawan dan menurut Stevenson ya. Jadi menurut pendapat ahli ya macam-macam ya teman-teman ya. Jadi saya di sini tampilkan dua pendapat ya. Menurut Inyoman Pujawan, ini tujuan strategis dari rantai pasokan adalah untuk memenangkan persaingan pasar ya, atau setidaknya dia bertahan ya, menjadi pemenang dalam persaingan pasar ya, maka rantai pasokan itu harus bisa menyediakan produk yang murah, berkualitas, tepat waktu, dan bervariasi ya. Ini menurut Inyoman Pujawan ya. Kemudian menurut Stevenson ya, tujuan manajemen rantai pasokan adalah menyelaraskan ya antara permintaan dan penawaran ya secara efektif dan efisien. Nah, ini teman-teman ya, tujuan dari rantai pasokan ya. Jadi bagaimana ya menyelaraskan ya antara permintaan dan penawaran secara efektif dan efisien. Nah, ini ya. Nah, bagaimana caranya sih agar perusahaan tersebut gitu ya
dia tuh tetap memiliki pasokan yang cukup ya gitu ya, memiliki pasokan bahan baku yang cukup. Nah, itu untuk memproduksi dari bahan mentah tadi menjadi barang jadi yang siap untuk dipasarkan ya. Nah, ini tentunya ya di dalamnya tersebut ya ada satu proses permintaan bahan baku gitu ya ke supplier atau penyedia. Nah, di situ ada satu proses permintaan dan juga penawaran gitu ya. Nah, penyedia atau pemasok tentunya menawarkan harga gitu, harga bahan bakunya. Nah, ini ya, bahan bakunya misalnya bahan baku benang contohnya untuk perusahaan konveksi ya. Benang dengan tipe A gitu ya. Biasanya kan benang ada yang agak tipis ya teman-teman, cuman juga ada yang benang agak tebal, kemudian juga ada benang emas. Nah, itu ya tentunya ada beberapa harga gitu ya, varian harga. Nah, benang tipe A harganya misalnya satu gulung benang gitu ya, itu misalnya 100.000 gulungan besar misalnya ya gitu ya. Kalau untuk perusahaan konveksi kan nggak mungkin ya gulungannya benangnya kecil-kecil kayak kita aja ya jahit di rumah gitu. Tentunya biasanya itu belinya langsung ya, berapa kintal gitu ya benang gitu, berapa ton biasanya langsung gitu ya. Kalau untuk perusahaan besar konveksi ya gitu ya, misalnya kalau satu gulungan benang itu misalnya contohnya ya, itu harganya kalau tipe A gitu 100.000, B 150, C yang benang emas contohnya 300.000. Nah, itu contoh ya. Nah, dari penawaran beberapa supplier, nah itu ya tentunya ya, dan nanti akan dipilih tuh ya mana harga yang bisa bersaing ya, harganya murah berkualitas ya. Ini kembali juga ke ini ya, Inyoman Bejawan. Nah gitu ya, tentunya yang dipilih adalah harganya murah berkualitas dan bisa ya rantai pasokan atau distribusi barangnya itu cepat. Nah tentunya diperoleh juga bervariasi gitu ya, bervariasi ya, jadi bisa bervariasi banyak pilihan. Nah itu ya, ini ya tujuan manajemen rantai pasokan ini ya. Nah, seorang yang supplier ya ataupun pemasok yang bisa menyediakan barang yang murah berkualitas ya, bisa kirim tepat waktu gitu ya, sampai ke tujuan itu dalam kondisi bagus ya, tidak rusak. Nah tentunya ini adalah uh, lebih menjadi pilihan utama gitu ya, pilihan utama. Oh, kita memesan ke supplier atau pemasok ini aja ya, misalnya Mbak Dwi gitu ya, Mbak Dwi menjadi pemasok nih atau supplier bahan baku gitu ya ke perusahaan konveksi ya, milih pemasoknya atau supplier Mbak Dwi aja gitu ya, karena bahannya itu murah tapi juga bukan murahan, berkualitas, mampu bersaing. Nah, kalau kita pesan itu tepat waktu gitu ya, tepat waktu. Jadi kalau kita pesan hari ini ya hari ini datang ya hari ini datang gitu, tepat waktu gitu, sesuai dengan perjanjian gitu, tidak molor besoknya lagi. Nah kalau kita dalam perjanjian itu kita sudah menyepakati bahwa hari ini barang itu harus datang, namun molor ya, besok itu baru baru datang. Nah tentunya ya perusahaan akan rugi ya, akan menghambat proses produksi ya. Stoknya tidak ada, persediaan di gudang tidak ada, kosong ya. Kenapa ya? Karena dari suppliernya telat mengirim bahan baku. Nah itu ya, jadi akan merugikan perusahaan ataupun pabrik ya, pabrik konveksi tadi. Nah ini ya, jadi sangat penting sekali ya manajemen rantai pasokan ini ya. Ini karena kalau kita memiliki usaha atau memiliki pabrik gitu ya, yang benar-benar sangat tergantung dengan bahan baku ya, persediaan ataupun stok bahan baku itu sangat penting sekali ya, gitu ya teman-teman ya. Jadi manajemen rantai pasokan ya ini juga sangat penting dan perlu diperhatikan ya, dan juga terkait dengan hasil produksi kita ya, misalnya kita memproduksi makanan. Nah, makanan tersebut harus segera didistribusikan ya ke konsumen ya, jangan sampai ya nanti distribusinya lambat gitu ya, dan bahan makanan tersebut sudah expired ataupun rusak. Nah, itu akhirnya kita akan rugi ya, tidak sampai ya
ke konsumen ya, karena konsumen juga menolak ya membeli makanan yang sudah expired ya, sudah nggak bagus kondisinya, nanti kita akan rugi. Nah, jadi penting sekali ya manajemen rantai pasokan ya, agar bahan ataupun barang itu segera sampai ya ke pemesan ya, ataupun pembeli ya, gitu ya. Nah, kemudian manfaat manajemen rantai pasokan. Nah, sebentar ya. Nah, ini ada beberapa manfaat ya dari manajemen rantai pasokan. Mbak Silviani bisa minta tolong dibacakan? Manfaat manajemen rantai pasokan. Yang pertama ada kepuasan pelanggan, yang kedua meningkatkan pendapatan, yang ketiga menurunnya biaya atau biaya distribusi ke konsumen akhir. Yang keempat ada pemanfaatan aset semakin tinggi. Yang kelima ada peningkatan laba, dan yang terakhir ada perusahaan semakin besar. Ya, oke, terima kasih Mbak Silvi sudah dibacakan ya. Jadi ini adalah beberapa manfaat dari manajemen rantai pasokan. Yang pertama tentunya kepuasan pelanggan ya. Nah, kalau kita pesan suatu barang, nah barang tersebut segera sampai ya sesuai dengan keinginan kita gitu ya. Sesuai dengan harapan, tentunya pelanggan tersebut akan puas gitu ya. Karena barang yang dipesan itu ya sampai ya tepat waktu ya, sesuai dengan yang diinginkan, spesifikasinya sesuai ya, tentunya kepuasan pelanggan ya. Kepuasan pelanggan itu yang utama ya teman-teman ya. Nah, ini ya. Jadi manajemen rantai pasokan yang seperti kita bicarakan ataupun kita bahas tadi di depan. Nah, itu disesuaikan dengan jenis bahan yang kita kirim tadi ya. Misalnya kalau UMKM nih contoh ya, memproduksi keripik singkong ataupun rempeyek, ya, ada pelanggan yang pesan ya jangan dimasukkan ke dus ya, nanti ditumpuk-tumpuk dia hancur deh, pakai toples gitu ya, toples yang mana itu toplesnya yang bagus gitu, sehingga dalam proses pengiriman dia itu tidak pecah ataupun tidak retak ya, sehingga kondisi barangnya itu ataupun bahan makanan di dalamnya itu nanti sampai ke pelanggan atau konsumen itu masih bagus kondisinya, tidak rusak. Nah itu ya, jadi rantai pasokan nih, manajemen rantai pasokan ya, terutama dalam pendistribusian barang, nah itu harus diperhatikan juga ya teman, dan juga packingnya ya gitu ya, kita harus benar-benar diperhatikan dia ya gitu ya, jangan sampai sembarangan. Nah kalau ya itu tadi ya, sekiranya barangnya ini rentan pecah gitu ya, rentan remuk gitu ya, ataupun nanti bisa cepat basi di perjalanan kalau tidak ditaruh lemari pendingin, nah itu harus kita sertakan juga ya alat-alatnya ya, ataupun kemasan-kemasan ya, sehingga bisa melindungi bahan ataupun barang yang kita kirim tadi ya, agar bisa sampai ke pelanggan itu masih kondisinya itu masih bagus. Nah itu jangan sampai kalau pelanggan itu kecewa ya, kalau pelanggan kecewa kan jadi tidak puas. Nah itu ya. Kemudian meningkatkan pendapatan. Nah itu dari kepuasan pelanggan, tentunya pelanggan tersebut akan senang ya membeli ya ke pemilik usaha tadi ya, karena barang yang dipesan itu sesuai dengan spesifikasi gitu ya, jadi tidak rusak ya sampai ke tujuan ya. Kadang-kadang kan kita beli di Shopee tuh sudah sobek gitu ya, nggak sobek, beli stiker ternyata ada yang sobek, ada yang melewat, nah gitu kan kita kecewa gitu, kasih bintang 2 aja gitu. Nggak bagus ini pengirimannya kan, kecewa nggak gitu teman-teman, pernah nggak gitu ya, coba ada yang cerita ataupun sharing ya pengalamannya, pesan barang di online tapi sampai di rumah nggak bagus gitu, ternyata sudah hancur, sudah ada yang pecah. Nah itu, ada yang punya pengalaman? Mbak Tasya, Mbak Silviani, Mbak Vina, Mbak Dwi, Mbak Sarah, Mbak Cynthia nih. Teman-teman pernah beli barang nggak? Beli barang online. Nah, sampai rumah itu ternyata sudah rusak barangnya gitu. Ataupun ada yang nggak sesuai gitu dengan spesifikasi yang kita pilih gitu ya. Ada yang punya pengalaman nggak? Mbak Tasya mungkin ada pengalaman? Atau Mbak Dwi Yuliana? Atau Mbak Vina? Dan Mbak Rayu kemana ini? Tadi ada Mbak Rayu menghilang. Ada Bu di sini saya. Oh iya ya.
Coba Mbak Rayu bisa cerita. Oh, kalau itu sih mungkin lebih ke apa ya biasanya? Ada sih, cuma saya lupa apa ya waktu itu saya beli. Jadi barangnya tuh, oh, sepatu. Jadi sepatunya itu apa sih kita nyebutnya Bu kalau dalam sepatu itu kan lidah lidah sepatu ya yang di atas itu yang di bawah tali itu. Nah, terus pas sampai itu copot gitu kan. Kan saya namanya coba kan sambil video buka gitu. Jadi copot terus akhirnya saya ngajuin komplain gitu, minta refund, kira diterima refundnya. Dan cara refundnya kan kita bungkus lagi, bungkus lagi dengan plastik yang sama, kita kasih ke itu tanpa tanpa melakukan apa sih namanya penambahan bayar biaya kirim gitu untuk refund. Nanti habis itu jika udah diokein, dapat nomor resi dan sebagainya, itu kita tulis di barangnya untuk dikirim dikembalikan habis itu uangnya di refund gitu sih Bu. Oh iya, oke ya. Jadi itu pengalamannya ya. Tapi alhamdulillah tuh mau tuh penjualnya mau nuker. Mau Bu, iya mau. Kalau enggak ya nggak usah beli lagi di situ kapok ya. Iya. Nah itu ya bagus sekali ya berarti dia ya. Kalau ada komplain konsumennya ini langsung menanggapinya dengan baik ya, gitu ya. Ya itulah teman-teman ya. Kadang-kadang memang kita ya membeli sesuatu terus via online itu tidak sesuai dengan ekspektasi ya. Kadang-kadang wah kok begini ya, di gambarnya bagus gitu ya. Di gambarnya kelihatan bagus kalau kita pilih pakaian gitu ya. Iya iya orang yang dipilih itunya modelnya cantik yang pakai. Belum tentu kita pakai cocok ya. Kok kelihatan bagus ya, seksi, cantik lah. Iya, kita dipilih modelnya yang cantik sehingga kelihatan bagus dan menarik. Kalau dipakai kita kadang-kadang nggak cocok. Ya itu ya teman-teman ya, memang ada kelebihannya, ada kekurangannya ya kalau beli online ya. Kadang-kadang nggak sesuai di gambarnya bagus. Setelah datang warnanya kok begini ya, digambar kan bisa pakai filter ya kalau kita foto itu ya, biar menarik gitu ya. Nah itu teman-teman ya. Tapi ya nggak semua gitu. Ada yang pedagang yang ataupun penjual online itu yang benar-benar jujur dan ada juga memang itu oknum ya teman-teman. Kadang-kadang seperti itu ya. Nah, kemudian manfaat yang lainnya nanti teman-teman bisa baca ya di modul ada menurunnya biaya ya biaya distribusi ke konsumen akhir. Nah, ini ya. Nah, itu tadi ya kalau ada refund segala, nah itu ya seperti ceritanya Mbak Rahayu tadi ya harus dikembalikan ya karena itu tadi ya nggak bagus gitu ya ternyata barang yang diterima ataupun kualitasnya ya barang yang diterima ya ke konsumen itu ternyata rusak ya karena kesalahan dalam distribusi atau pengiriman barang. Nah, kita harus menukarnya, menggantinya dengan yang baru. Nah, namun kalau kita sudah benar-benar ya melakukan manajemen rantai pasokan yang bagus ya, pendistribusikannya ya dengan benar ya, kemudian packingnya gitu ya dengan benar ya, sehingga kalau sampai ke konsumen nanti ya barangnya masih kondisi bagus ya tentunya tidak ada biaya komplain tadi ya, biaya penggantian kerusakan ya, jadi bisa menurun ya biayanya tadi ya, biaya distribusi ke konsumen akhir gitu ya, tidak ada pengembalian, nah gitu ya. Nah, kemudian pemanfaatan aset semakin tinggi. Nah, ini ya, ini terutama untuk pabrik-pabrik ataupun pengusaha-pengusaha atau yang pelaku usaha yang mengolah bahan baku menjadi barang jadi ya dengan adanya pasokan ataupun stok persediaan itu yang cukup bahan baku ya. Kemudian mesin-mesin itu akan tetap berjalan nggak sampai dia mogok ya ataupun berhenti ya karena stoknya habis ya. Jadi aset tersebut memiliki daya guna ya yang maksimal ya gitu ya. Jangan nggak sampai misalnya mesin untuk mengolah ataupun memproduksi suatu produk bahan mentah menjadi bahan jadi ya itu bekerja sesuai dengan yang diinginkan ataupun target gitu ya. Misalnya sehari dia mesin itu jalan 8 jam ya contoh mesin sehari jalan 8 jam tadi ya. Satu mesin sehari jalannya itu 8 jam. Nah, itu menghasilkan misalnya 100.000 piece ya ataupun buah misalnya mesin percetakan batako ya misalnya ya 8 jam itu menghasilkan 100.000 ya 100.000 buah batako misalnya contohnya ya. Nah kalau
persediaan bahan baku ataupun pasokan itu misalnya habisnya gitu ya. Jadi dalam sehari itu dia tuh nggak sampai 8 jam nih beroperasi itu mesin, hanya 5 jam atau 4 jam ya. Setelah itu berhenti ya karena pasokan habis. Nah, itu tentunya mesin tersebut tidak produktif gitu ya teman-teman ya, yang harusnya seyogyanya itu 8 jam ya sehari beroperasi, yang akhirnya dia cuma jalan 4 jam. Nah, itu rugi ya gitu ya teman-teman ya. Kemudian peningkatan laba. Nah, dengan adanya rantai pasokan yang baik ya, tentunya laba atau keuntungan gitu ya diperoleh akan tinggi ya. Karena itu tadi ya, mesin tersebut akan beroperasi ya sesuai dengan target. Nah, tentunya ya bisa menghasilkan produk ya itu yang banyak ya, ataupun ya sesuai dengan yang ditargetkan juga gitu. Tidak sampai ya targetnya pada hari itu yang harusnya 100.000 tadi ya batako gitu ya, menjadi kurang ya, hanya cuman 50.000 gitu. Jadi nanti keuntungan yang diperoleh juga tidak maksimal, tidak sesuai dengan target ya. Kemudian perusahaan semakin besar. Nah, ini ya, dengan adanya manajemen atau pasokan yang bagus gitu ya, tidak hanya itu, juga nanti ditunjang dari finansial, pengelolaan finansial yang bagus, sumber daya manusia yang bagus. Nah, tentunya perusahaan tersebut akan semakin maju ya dan berkembang, dan nanti juga bisa meningkat ya dari segi omset ya, omset penjualan ya maupun pendapatan yang diperoleh oleh perusahaan tersebut. Nah, ini ya, ini adalah beberapa manfaat dari pengelolaan ya manajemen rantai pasokan ya teman-teman. Jadi sangat penting sekali ya ini ya terkait dengan manajemen rantai pasokan ya. Nah, kemudian proses manajemen rantai pasokan. Nah, ini ya, ada 3 ya proses dari manajemen rantai pasokan ya teman-teman ya. Mbak Dwi Yuliana bisa minta tolong dibacakan. Iya Bu, proses manajemen rantai pasokan. Yang mana? Itu. 1. Arus material. Arus material melibatkan pergerakan produk mentah dari pemasok ke konsumen dan juga dari konsumen yang dikembalikan atau retur produk, layanan, daur ulang, dan pembuangan. 2. Arus informasi. Arus informasi berisi tentang prediksi permintaan, informasi perpindahan barang, dan juga pembaruan status barang apakah sudah terkirim atau belum. 3. Arus finansial. Arus finansial berisi pembayaran, alur perkreditan, penjadwalan pembayaran, hingga persetujuan kepemilikan. Oke, terima kasih Mbak sudah dibacakan. Jadi teman-teman ya, ini udah jelas ya proses manajemen rantai pasokan. Jadi ada arus material. Nah, ini pergerakan produk mentah ya ke pemasok ya. Kemudian dari pemasok ke konsumen ya, dan juga konsumen ya, tentunya di sini juga ada konsumen yang tadi ya dari ceritanya tadi ya Mbak Rahayu ya. Jadi jika tidak sesuai ya dengan spesifikasi barangnya ataupun nanti yang diterima produknya rusak, itu dikembalikan ya. Nah, itu ya. Jadi arus material ini ya. Jadi ada pergerakan ya, jadi produk mentah ya dari pemasok ke konsumen, dan juga konsumen juga nanti jika tidak puas ya dengan barang yang diterima, ternyata yang diterima itu rusak, kemudian diretur atau dikembalikan dan sebagainya ya. Ini ya, arus material. Kemudian arus informasi ya. Di sini berisi tentang prediksi permintaan ya, informasi perpindahan barang ya, dan sebagainya. Ini ya, barang tersebut sudah dikirim atau belum. Nah, sekarang kan bisa dipantau ini ya teman-teman, arus informasi kalau kita beli online ya, barangnya udah sampai mana. Nah, gitu ya, ada ya, kita bisa checking gitu, oh sampai di mana gitu barangnya ya. Kita pakai aplikasi kita bisa tahu ya, oh barangnya udah dalam proses pengiriman, oh ternyata barangnya udah sampai. Nah, ini kita bisa melihat ya dari aplikasi kita ya teman-teman ya. Itu ya, sekarang sudah mudah ya, harus informasinya kita bisa memantau gitu ya, memantau pergerakan barang kita sampai di mana ya. Sekarang itu kalau kita pesan Grab aja gitu, udah sampai mana ini Grabnya gitu. Di aplikasinya kan ada kelihatan ya motornya tuh naik sampai mana, oh udah sampai ini jalan ini, ntar lagi sampai. Nah gitu ya, kita juga sudah bisa ya
melalui aplikasi dari handphone ya, kita mengetahui ya sampai di mana barang kita pesan ya, ataupun kalau Gojek ya, ini terkait dengan Gojek ya misalnya ya, oh sampai mana dia pesanan kita, Gojek kita, oh sampai jalan ini, bentar lagi 5 menit lagi sampai. Nah itu sudah ada informasi. Sekarang sebenarnya mudah ya karena di era digital ya teman-teman ya. Kemudian arus finansial, nah ini juga terdiri dari pembayaran ya. Bisa juga pembayarannya itu via cash ya, ataupun kredit ya ini ya. Kemudian kalau kredit biasanya kan di Shopee juga ada tuh ya, beberapa kali bayarnya, 3 kali ataupun 4 kali. Nah itu nanti jadwal pembayarannya juga sudah ada. Nah itu ya teman-teman ya. Jadi untuk proses ini ya, manajemen rantai pasokan, di sini ada arus material, kemudian arus informasi, dan juga arus finansial. Ini terkait dengan pembayaran ya. Jenis pembayarannya apakah cash gitu ya, ataupun kredit gitu ya. Nah, kemudian di sini untuk selanjutnya ya teman-teman, ini area cakupan supply chain management atau manajemen rantai pasokan. Nah, ini ada 5. Nah, ini ya, ada 5 area cakupan ya, supply chain management ya, ataupun manajemen rantai pasokan ya. Mbak Sarah bisa minta tolong dibacakan, biar kebagian semua ini membaca. Bisa, Bu. Area cakupan supply chain management. 1. Kegiatan merancang produk baru atau produk development. 2. Kegiatan mendapatkan bahan baku atau procurement. 3. Kegiatan perencanaan produksi dan kesediaan atau planning and control. 4. Kegiatan melakukan produksi atau production. 5. Kegiatan melakukan pengiriman atau distribution. Ya, oke, terima kasih Mbak Sarah sudah dibacakan. Jadi ini pada intinya teman-teman, jadi cakupan supply chain management atau manajemen rantai pasokan itu apa saja sih, kegiatannya apa saja? Ini maksudnya di sini ya, maksudnya ini ya, intinya ya. Yang pertama itu kegiatan merancang produk baru. Nah ini ya, nah tentunya suatu perusahaan ya ataupun pemilik usaha ini harus memiliki inovasi ya, inovasi ya, bisnis ya. Misalnya kalau ingin memproduksi sepatu saja misalnya ya. Nah, sepatu yang diproduksi itu desainnya jangan itu terus gitu ya. Nanti konsumen bosen gitu. Sepatunya desainnya itu apalagi kaum remaja, ibu-ibu gitu yang suka gonta-ganti sepatu ya. Biasanya bajunya warna apa nih? Bajunya warna merah, sepatunya merah yang modis nih ya. Biasanya ya. Bajunya warna hijau, sepatunya hijau, tasnya hijau. Nah, itu ya. Nah, itu kalau desainnya itu saja kan bosen gitu ya. Biasanya desainnya tuh dari warna hijau aja tuh desainnya ada 10 macam desain. Nah, gitu ya. Harus ada merancang produk baru gitu ya. Dan produk-produk apa yang hit saat ini gitu ya. Atau kita bisa juga ngambil yang hits ya, seperti pertemuan yang lalu ya, misalnya grup band apa yang hit pada saat ini gitu ya, ataupun tokoh-tokoh apa ini yang lagi tenar hari ini. Nah, misalnya ya, saat ini itu orang tuh lagi gencar-gencarnya itu ya membela Palestina gitu ya. Ini bukan dari segi agama tapi kemanusiaan itu. Oh banyak loh di sini ada aksi-aksi damai gitu. Mereka tuh menjual bendera Palestina, kemudian ada syal Palestina gitu. Rencananya mau tiap minggu nih diadakan aksi damai. Yang jual aja syal lah gitu ya. Karena teman saya tuh yang ikut aksi damai berapaan sih? Murah gocengan lumayan kalau kita syal kita syal apa ya, ataupun ikat kepala ya yang ada logonya Palestina bendera. Nah, apa lumayan 5.000 kan itu banyak tuh ribuan orang yang ngumpul di Monas lah. Kita merancang tuh desain shawl gitu ya dengan adanya slogan-slogan Palestina ataupun bendera Palestina, kita jualan di sana gitu, murah-murah, goceng nah itu udah banyak yang beli tuh ya gitu, lumayan. Nah itu bisnis contohnya aja gitu ya. Jadi kalau bisnis yang jeli itu adalah membaca peluang bisnis atau bisa juga jualan apa gitu ya, misalnya ya teman-teman, ya nggak apa-apa yang penting halalnya gitu ya, jualan minuman gitu misalnya, kan di sana panas ya,
panas, nggak sempat juga ada yang bawa minuman, kita minuman kemasan aja gitu ya, air mineral gitu contohnya. Nah itu juga lumayan ya teman-teman ya. Kalau mau usaha mah peluang usaha ada aja ya. Itu yang penting kita bisa jeli ya, yang penting halal teman-teman ya gitu ya. Nah, di sini maksudnya adalah merancang produk baru ya. Nah, gitu ya. Jadi inovasi-inovasi produk apa saja gitu yang akan kita buat. Nah, itu tentunya di dalamnya kalau kita merancang produk baru gitu ataupun kalau perusahaan rumah makan atau restoran, nah tentunya merancang menu makanan baru gitu, menu-menu baru. Nah, di menu-menu baru tentunya ada komposisinya ya kan ya. Komposisinya apa saja, bahan-bahannya apa saja gitu ya untuk membuat produk baru tadi ya. Nah, dari situ nanti kita tahu nih, kita memerlukan bahan berapa. Nah, mulai tuh nanti kita cari suppliernya. Ini suppliernya siapa ini gitu ya, yang bisa mendatangkan ataupun menjual bahan baku murah, namun kualitasnya bagusnya. Maunya kita seperti itu ya, murah, kualitasnya bagus gitu ya, cepat sampai kalau kita pesen gitu ya, nggak butuh waktu lama. Nah, itu ya komitmen untuk terus mensuplai kita bahan baku. Nah, itu ya. Jadi di situ nanti kita bisa membuat perencanaan ya. Perencanaan bahan bakunya, nanti cost-nya berapa. Nah, ini ya. Ini ada cakupan dari supply chain management ataupun manajemen rantai pasokan. Nah, gitu ya. Kemudian kegiatan mendapatkan bahan baku. Ini yang kedua nih, lanjutannya ya. Setelah kita merancang produk baru tadi, bagaimana caranya mendapat bahan baku ya. Bahan baku yang murah itu kita datangkan dari kota mana sih? Kita menggunakan supplier mana? Nah, itu kita harus ada juga survei ya. Survei ke beberapa supplier ataupun ke beberapa daerah ataupun tempat ya, di mana nanti kita bisa mendapatkan bahan baku dengan harga murah namun kualitasnya bagus. Nah, ya. Kemudian yang ketiga, kegiatan merencanakan produksi dan persediaan. Nah, ini ya. Setelah kita merancang produk baru tadi, inovasi produk baru, nanti kita merencanakan nih, kira-kira dalam 1 bulan kita akan memproduksi berapa, dan butuh persediaan bahan baku berapa. Nah, ya. Kemudian yang keempat, kegiatan melakukan produksi. Nah, setelah semuanya terpenuhi, kemudian mulailah melakukan produksi. Nanti butuh mesin-mesin berapa gitu ya, mesin yang digunakan berapa, kemudian sumber daya manusianya yang melakukan proses produksi berapa. Nah, itu ya. Setelah semuanya tercukupi, terpenuhi, nah kita mulai menjadwalkan tuh, mulai kapan ini diproduksi. Nah, gitu ya. Untuk percobaan nanti kita memproduksi berapa unit dulu. Nah, ataupun untuk uji coba. Nah, untuk berikutnya nanti kita pasarkan kemana? Target market kita siapa saja gitu ya teman-teman. Jadi saling terkait ya, itu antara manajemen pemasaran ya dengan manajemen operasi. Nah, itu sangat terkait ya. Kemudian yang kelima ini melakukan pengiriman. Nah, setelah barang itu jadi ya, setelah proses produksi kemudian barang tersebut jadi ya, kita mulai melakukan proses distribusi barang. Nah, kita nanti juga menetapkan nanti kira-kira distributor kita siapa. Nah, pengecer kita siapa? Ataupun kita tidak melalui pengecer, langsung kita jual ke konsumennya. Nah, kira-kira nanti bagaimana sih strateginya gitu ya, seandainya kita tuh langsung mendistribusikan ke konsumen. Nah, ini tentunya juga memerlukan strategi ya teman-teman ya. Nah, kalau melalui pengecer ya mungkin lebih mudah ya, kita tinggal stok ya barang gitu, mengirim barang ya langsung ke pengecer, nanti pengecer tersebut yang akan menjual ke konsumen. Nah, kemudian kalau kita ingin menjual langsung gitu ya ke konsumen, tentunya memerlukan strateginya ya. Itu tadi bisa via online. Nah, itu sehingga tidak memerlukan tempat ya, tempat ataupun toko ya untuk memasarkan ya. Kita cukup dari gudang gitu, dari gudang nanti langsung kita distribusikan ke konsumen langsung bisa ya gitu ya. Kan nanti ada jasa antar barang gitu ya tadi ya, bisa lewat Tiki ya, JNE dan macam-macam banyak sekarang ya jasa-jasa itu paket ya, pengiriman. Nah, itu ya. Nah, itu teman-teman ya adalah area cakup
cakupan dari supply chain management ataupun manajemen rantai pasokan. Di sini ada 5 area cakupannya ya, gitu ya. Kegiatan merancang produk baru, kegiatan mendapatkan bahan baku, kegiatan merencanakan produksi, kegiatan melakukan produksi, dan kegiatan melakukan pengiriman ataupun distribusi barang. Nah, ini ya. Oke, terima kasih. Sudah selesai materi kita ya. Saya nggak mungkin bahas semua ya teman-teman ya, untuk informasi yang lain terkait manajemen rantai pasokan ya teman-teman bisa. Ada yang ditanyakan? Kalau udah cukup, kita akhiri kuliah kita pada malam hari ini ya. Ya, udah cukup atau ada yang mau ditanyakan? Udah ya, cukup ya. Pada diem semua ini, pada ngantuk. Ya, oke, karena sudah jam 25.08 ya, dan materi pada malam hari sudah selesai, kita akhiri dulu kuliah kita pada malam hari ini ya. Semoga teman-teman selalu senantiasa dalam keadaan sehat, walafiat ya. Dan ilmu yang saya sampaikan juga bermanfaat, dan teman-teman tetap semangat ya untuk belajar ya demi masa depan ini. Oke, sekian kuliah kita pada malam hari ini. Saya akhiri kuliah kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat istirahat. Terima kasih. Selamat malam Ibu. Ibu, Terima terima kasih. Ya, terima kasih. Terima kasih, Bu.